السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, menyelesaikan, menunaikan amanahnya, menasihati umatnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla di atas petunjuk Allah karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut akan azab dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu terus berjalan, siang dan malam terus berputar, bulan dan tahun terus berganti, dan di antara manusia ada yang telah gugur, telah mendapatkan apa yang Allah janjikan, dan di antara manusia ada yang masih menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apabila ajal itu sudah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menundanya meskipun sesaat. Siapa yang panjang umurnya, siapa yang dipanjangkan kehidupannya, tentu akan merasakan berbagai kenikmatan dan juga kesulitan. Dia pasti pernah merasakan manisnya dan pahitnya kehidupan. Namun tidak ada kenikmatan dunia yang kekal dan tidak ada kesulitan yang terus-menerus. Apabila kesulitan telah berlalu, maka hanya akan menjadi kenangan, dan yang tersisa yang akan kekal adalah apa yang telah kita kerjakan sebagai bekal yang akan kita bawa menuju akhirat nanti. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa, orang dewasa berubah menjadi orang tua dan jompo, dan setiap manusia hendaklah melihat apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan akhirat, karena kita semua berjalan menuju ajal yang telah ditentukan. Kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mungkin di antara kita semua, di antara kaum muslimin, ada yang dahulu berniat untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ada yang menyesal karena bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka kaum muslimin sekalian, siapa yang dipanjangkan umurnya dan benar-benar mendapatkan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Dan ketahuilah, seorang yang mendapatkan bulan suci Ramadan berarti dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak tabungan akhirat kita. Ketahuilah jemaah sekalian, barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik, barang siapa yang rugi di bulan Ramadan, berarti dialah orang yang benar-benar merugi. Jangan sampai kaum
muslimin sekalian, jangan sampai kita termasuk yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Qul amin, faqultu amin. Barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya, bahkan ia masuk surga, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Barang siapa yang terhalangi dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan pengampunan, di bulan maghfirah, maka kapan lagi dia berharap untuk mendapatkan ampunan? Sesungguhnya mendapatkan bulan suci Ramadan adalah harapan kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sesungguhnya muslimin sekalian, rencana yang baik, usaha yang maksimal tidak mungkin kita bisa mengerjakannya dengan baik kecuali jika kita mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan dalam konteks menyambut bulan suci Ramadan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan yang penuh berkah, yaghsha'ullahu fihi bi rahmatih. Allah meliputi kalian dengan rahmatnya, wa yahuqqul khataaya. Allah mengampuni dosa-dosa, wa yastajibu du'a. Allah mengabulkan doa-doa. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Allah melihat perlombaan kalian di bulan tersebut, wa yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Fa'allaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah, tampakkanlah kepada Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurima rahmatullah. Karena sungguhnya orang yang benar-benar sengsara adalah orang yang dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan ketaatan dengan berbagai macamnya. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan qiyamul lail, bulan kedermawanan, bulan membaca Al-Quran, bulan yang mana di bulan tersebut kita melatih diri kita untuk berbanyak salat, berbanyak kebaikan, bertahajud, bertarawih, bulan banyak berzikir, dan bulan bertasbih. Ketahuilah jemaah sekalian, ibadah puasa adalah untuk melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu. Dan orang-orang yang benar-benar sukses adalah orang yang mampu melewati berbagai macam kesulitan, orang yang bisa memikul beban-beban yang berat dan mampu bersabar atas tantangan-tantangan yang berat. Dan ketahuilah bahwa kenikmatan surga tidak mungkin didapatkan dengan bersantai-santai di dunia ini. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Sungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Sungguhnya orang-orang yang menjadi hamba materi, orang-orang yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, mereka hanya hidup untuk dunia, mereka hanya hidup untuk hari ini. Mereka memuaskan dan melampiaskan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang tersebut. Allah taala berfirman, "Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang di dunia dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Wa sawfa ya'lamun. Mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Juga orang-orang yang menjadikan hartanya hanya untuk menjadi bahan bakar syahwat mereka, untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, pada hari kiamat nanti akan merasakan pedihnya adab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tabrahun." Yang demikian itu karena kalian dahulu di dunia bersukaria
bersenang-senang dan tidak mengindahkan kebenaran, dan juga disebabkan karena kalian bersenang-senang dengan kemaksiatan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini menjadi rusak kecuali disebabkan karena manusia meninggalkan ajaran-ajaran agama, mereka menjauhi bimbingan-bimbingan syariat. Dan kaum muslimin sekalian, dari sini mungkin kita bisa mengetahui di antara rahasia-rahasia kenapa disyariatkannya ibadah puasa, agar kita benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan adalah bekal untuk ruh kita dan gizi untuk hati kita. Di bulan Ramadan, seorang manusia yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terangkat dari keterlenaan di kehidupan dunia ini untuk menjadikan dirinya atau memantaskan dirinya menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin sekalian, bulan yang mana kita ketahui sebagian dari keutamaan-keutamaannya sangat pantas untuk kita berlomba-lomba di bulan tersebut, bersegera untuk mendapatkan kebaikan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat disayangkan sebagian manusia tidak mengetahui di bulan Ramadan kecuali mencoba berbagai macam beraneka ragam makanan dan minuman. Mereka menghabiskan siangnya hanya untuk tidur dan malamnya untuk berleha-leha. Sebagian lagi dari manusia tidak mengetahui bulan Ramadan, tidak mengisi bulan Ramadan kecuali dengan berjual beli. Mereka sibuk melalaikan dari berlomba-lomba menuju kebaikan dan juga dari melaksanakan salat jamaah dan salat tarawih. Maka siapakah kaum muslimin yang lebih merugi daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk dia sampai ke bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan tersebut. Bertakwalah kepada Allah, kaum muslimin sekalian. Muliakanlah tamu agung yang sebentar lagi datang. Bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah lebihan harta kalian untuk berbagi kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Sambutlah bulan Ramadan dengan taubat yang benar dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua memperbaharui hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita berniat kuat untuk konsisten dan istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya banyak dari manusia, banyak dari kaum muslimin yang mengharapkan untuk sampai ke bulan ini, tapi mereka semua telah terbaring di kuburan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut juga berbeda. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh kemudian dia berbuka, hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian bersyukur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما بشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sekalian, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba, maka persiapkanlah diri kita semua. Marilah kita bersungguh-sungguh, karena bulan Ramadan adalah musim ketaatan, kesempatan untuk beramal saleh. Dan ketahuilah, sungguhnya Allah tidak pernah memuliakan umat-umat sebelum umat Muhammad sebagaimana dimuliakannya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Di bulan ini dosa-dosa diampuni,
pahala dilipat gandakan, dan banyak manusia yang dibebaskan dari neraka. Seorang yang berpuasa, dia menahan lapar, menahan haus, padahal dia mampu untuk minum, dia mampu untuk makan, tapi dia meninggalkan semua itu karena mengetahui bahwasanya ada yang mengawasinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan, lisan, mata, pendengaran, bahkan hati kita semua ikut berpuasa, maka tentunya itu semua akan berdampak pada kesehatan badan kita, pada pensucian jiwa kita, dan nanti jika kita benar-benar beribadah maksimal di bulan Ramadan, kita mampu untuk menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, juga akan membangkitkan perasaan kasih sayang kepada sesama manusia, melatih diri kita untuk bersabar, juga ridho serta berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meniatkan dengan sungguh-sungguh agar kita benar-benar nanti beribadah di bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم إنهم لا يعجزونك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.